Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia, taufik dan hidayahnya lah pada hari ini kita dikumpulkan ya dalam majelis ilmu, majelis yang sangat ya dicintai Allah dan dimuliakan Allah, di mana Allah janjikan ya bagi orang-orang yang Allah mudahkan ya untuk datang ke majelis ilmu, maka baginya Allah mudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya dari majelis ilmu juga kita mengharap sebagaimana janji Allah, Allah akan mendatangkan ya rahmat, maghfirah ya dan ridha Allah bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu, di mana termasuk ya suatu perbuatan yang sangat dicintai Allah ya di muka bumi ini, diantaranya yaitu berzikir ya, di mana dalam rangka kita di sini apalagi mentadaburi Al-Qur'an ya. Kita berusaha untuk memahami Al-Qur'an sehingga mudah-mudahan kita bisa ya untuk senantiasa berpedoman hidup ya kepada Al-Qur'an, karena sebagaimana janji Allah, barang siapa ya yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an maupun sunnah, kondisi apapun ya di akhir zaman ini, maka itulah yang dijanjikan Allah, keselamatan dan keberuntungan. Karena itu kita akan berusaha ya untuk terus menyebarluaskan Al-Quran ini supaya semua ya khususnya umat Islam ini untuk senantiasa mencintai ya, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran supaya kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah. Nah, di mana Allah juga janjikan bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi aktif ya dengan Al-Quran, maka dia termasuk ahlul Quran. Dan janji Allah kepada ahlul Quran, Allah akan memberikan syafaat ya. Jadi Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong kita di saat kita sendirian ya di dalam barzah maupun nanti di yaumil qiyamah. Maka Al-Quran inilah terus yang akan senantiasa menjadi penolong kita, dan itu Allah jamin ya mendatangkan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa mau ya menjadi ahlul Quran. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk mentadaburi ya, merenungi surat cinta istilahnya ya dari Allah. Ini adalah bentuk cinta Allah ya kepada kita supaya kita senantiasa berada di jalan yang lurus ya, karena dengan panduan Al-Qur'an ini maka Allah jamin ya kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah ya, keridaan Allah, sehingga ibaratnya kita hidup itu selalu berpegangan ya, ada pegangan sehingga tidak terlepas ya, ibarat kereta api itu selalu berada di jalan, di relnya. Nah, maka Al-Qur'an ini menjadi rel kita supaya kita tidak keluar ya dari syariat Allah, supaya senantiasa kita ditolong oleh Allah. Maka janji Allah adalah kebahagiaan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, baiklah, saya akan bacakan dulu ya surat Al-Maidah ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabum muqim. Yuriduna, mereka ingin, agar, yakhruju, mereka dapat keluar, minan nar, dari neraka, wama, padahal tidak ya, hum, mereka, bikharijina, akan dapat keluar, minha, darinya, walahum, dan bagi mereka, azabun, siksa, muqimun, yang kekal. Nah, jadi sebenarnya ayat ke-37 ini masih melanjutkan ya penjelasan ayat ke-36, di mana kita kemarin ya
mengetahui dari Allah bahwa Allah tegaskan ya di ayat 36 sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini terkait orang-orang yang kafir ya, ayat 37 ini maka Allah jelaskan kemarin di ayat 36 seandainya mereka itu memiliki segala apa ya yang ada di bumi dan ditambah lagi dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Nah, jadi Allah sudah menggambarkan keadaan di hari kiamat ya di mana orang kafir maka dia berada di neraka yang kekal ya. Dan mereka di neraka itu berteriak-teriak ya, ingin sekali bisa keluar ya dari neraka tersebut. Dan mereka mengatakan seandainya mereka punya harta atau sebanyak dunia bahkan melebihi dari itu pun mereka akan rela ya menebus kebebasan mereka dari api neraka. Namun Allah tegaskan semua tebusan mereka itu tidak akan dapat ya menghilangkan azab api neraka. Nah, ini sudah sangat jelas, karena itu kita harus senantiasa menjaga ya nikmat iman kita ini, nikmat Islam. Kita berada dalam keimanan, keislaman, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga, karena inilah kunci ya untuk selamat ya dari siksa api neraka. Kemudian di ayat ke-37 ini Allah kembali menegaskan ya, menggambarkan bagaimana kondisi orang kafir ya. Mereka ingin keluar dari neraka kata Allah. Jadi mereka itu sangat ingin ya keluar dari neraka, tetapi Allah jelaskan tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, nauzubillah min zalik ya, azab yang kekal. Padahal neraka itu digambarkan ya bahwa seandainya neraka itu dilubangi ya serubang jarum saja, maka panasnya neraka itu akan menghancurkan ya seluruh dunia seisinya karena saking panasnya. Bahkan diceritakan ya siksaan neraka yang paling ringan, seandainya kita di situ berdiri ya, maka istilahnya bara apinya saja, kalau kita berdiri di bara api neraka, maka seluruh tubuh kita, otak kita ini akan meleleh ya saking sakit dan panasnya. Nah, nauzubillah summa nauzubillah, ini merupakan suatu kabar ya. Allah menegaskan supaya kita benar-benar ya mensyukuri nikmat iman Islam ini dengan cara senantiasa ya dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Karena ketaatan itulah yang akan mengikat ya iman kita dan semakin ya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sebaliknya, kemaksiatan itulah yang akan melunturkan iman kita sehingga lama-lama iman kita ini akan sakit ya, bahkan mati. Nah, kalau sudah imannya mati, maka tidak ada pengaruhnya lagi ya ayat-ayat Allah ya maupun hadis-hadis maupun nasihat, maka baginya tidak ada sama sekali pengaruh ya. Seperti di dalam Al-Baqarah ya, ayat di awal-awal Allah jelaskan sumun bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi mereka yang hatinya mati itu ibarat buta matanya ya, telinganya tuli, bisu, sehingga dia tidak ada pengaruhnya, mau disampaikan apapun tidak berpengaruh. Nah, jadi hati-hati sekali ketika kita hati sudah mulai keras ya, ketika kita tidak senang dengan kebaikan, kita tidak menyambut dengan gembira ya kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan, bisa jadi hati kita saat itu sedang sakit ya. Apalagi kalau kita sudah tidak peduli lagi, kita hanya sibuk mengejar dunia, maka itu tanda hati kita sudah mati. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, jadi kita mungkin bisa menggambarkan ya, sebagaimana di sini penegasan Al-Qur'an, Islam ini merupakan suatu pintu gerbang ya untuk menjadi penghuni surga. Jadi kita bisa ibaratkan ketika kita sekolah, ketika kita mendaftar ya di sekolah tersebut, kalau kita ikuti ya proses sekolah itu dengan sabar ya, kemudian kita ikuti dengan ketentuan ya, peraturan segala yang ada di sekolah tersebut, maka kita akan lulus nantinya mendapatkan ijazah ya. Nah, seperti itu juga gambaran ketika kita bersyahadat ya. Bersyahadat itu ibaratnya adalah kita sudah mendaftar ya, ibarat sekolah tadi udah mendaftar ya. Maka ketika kita di dalam berislam ini, artinya kita udah berislam, maka kita harus ya mengikuti tuntunan Allah. Dan Allah tegaskan ketika Islam itu kita harus mengikuti ya apa yang Allah perintahkan ya, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Nah, karena itu tidak ada tawar-menawar bagi kita, wajib ya hukumnya kita mempelajari ya Al-Qur'an dan
sunnah ini. Karena itulah ya jalan keselamatan. Kita tahu bagaimana hak maupun kewajiban kita sebagai umat Islam. Dari situlah ya kita dari Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang Rasulullah jelaskan. Dan Allah sudah memberikan contoh langsung ya, teladan yang Allah jamin ya, teladan yang paling terbaik ya, teladan terbaik yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ibunda Aisyah ya mengatakan, meriwayatkan bahwa ketika sahabat bertanya seperti apakah Rasulullah, maka akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita langsung diberikan contoh lagi ya cara menerapkan Al-Quran, seperti itulah ya sebagaimana Rasulullah dalam kehidupan beliau sudah sangat jelas ya, kita digambarkan mulai bangun tidur bahkan sampai tidur lagi Rasulullah memberikan tuntunan yang sudah sangat jelas ya. Nah, itu kita dapatkan melalui dengan belajar Al-Quran ya. Nah, maka tadi hanya orang-orang yang istilahnya mendaftar ya, yang masuk ke dalam Islam lah yang ada kesempatan untuk mendapatkan ijazah ya, untuk istilahnya ijazah ini adalah nantinya husnul khotimah. Nah, itulah tugas kita ya, bagaimana menjaga iman dan Islam kita ini kita pegang kuat-kuat ya sampai akhir hayat kita. Kita harus sabar ya menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kafir tadi, karena Allah sudah jamin ya kekafiran ini adalah kekal mendapat azab di neraka. Nah, di dalam kehidupan kita tadi ya, sebagai bayangan kita seperti sekolah tadi, nah ada yang berprestasi nanti ya, ada yang mungkin bahkan tidak lulus. Nah, ini hati-hati kita, bahkan dikeluarkan dari sekolah sama juga ya. Dalam kehidupan kita berislam ini bisa jadi ada yang murtad ya, ada yang berbalik yang menjadi murtad ya, ada yang dia sekadarnya ya, walaupun lulus tapi mungkin dalam gambaran di Al-Quran ibaratnya itu masuk surga, tapi dia harus ya mempertanggungjawabkan dulu segala dosa-dosanya, maka dia harus mampir dulu di neraka ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jadi itulah kita ingin benar-benar ya kita selamat ya, baik dari azab kubur ya maupun juga di surga ya. Kita tidak ingin sama sekali ya merasakan api neraka, karena kita tahu sangat berat ya azab tersebut. Maka Allah sudah menjanjikan ya, barang siapa beriman, bertakwa dan beramal soleh ya, dan dia berjihad. Nah, jadi ada memang bukan hanya itu ya, jadi kita beriman, beramal soleh ya, bertakwa di situ, kemudian kita berjihad di sini dalam arti bersungguh-sungguh memang ya, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, dengan majelis ilmu ini adalah salah satu jihad kita ya, untuk senantiasa mengikatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tuntunan dari Rasulullah ya, bahwa Rasulullah bahkan perintahkan kita talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi dari buayan kita diwajibkan ya senantiasa menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Jadi tidak ada kata selesai ya belajar kehidupan ini, mempelajari Islam ini, maka tidak ada habis-habisnya. Karena itu kita harus senantiasa memotivasi diri kita ya untuk bersegera ya setiap ada kesempatan menuntut ilmu, dan kita berusaha untuk ikut di situ, dan kita lawan ya segala bisikan-bisikan nafsu setan ya yang menginginkan kita untuk tersesat. Maka disitulah janji Allah ya, orang-orang yang mendapat keberuntungan. Nah, itulah tadi sudah sangat jelas ya bahwa tidak ada lagi bagi kita ya tawar-menawar. Kita harus bersungguh-sungguh dalam hal menjaga keimanan, keislaman kita ya, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya melalui terus menuntut ilmu, berusaha mengamalkan ya dengan amal-amal soleh, memperbaiki segala kekurangan kita ya, dan senantiasa bertobat ya atas dosa-dosa kita. Nah, kemudian di ayat 38 ini beda lagi ya permasalahannya. Di sini terkait dengan hukuman ya bagi pencuri. Nah, di sini Allah menjelaskan lagi ya bagaimana kehidupan ya di bawah naungan Al-Quran ketika hukum Islam diterapkan ya di Darul Islam. Nah, jadi hukum Islam itu ibu-ibu ya hanya bisa diterapkan di Darul Islam. Darul Islam itu artinya negara yang memang ya menerapkan hukum Islam ya secara kafah. Nah, baik masalah ekonomi ya, kehidupan bernegara ya, kehidupan pendidikan, semua ya, politik, semuanya
berdasarkan Islam, dan pemimpin ya seorang negara Islam, Darul Islam itu adalah seorang khalifah. Nah, dan kita pertama kali negara Islam itu adalah di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq ya, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya dilanjutkan lagi oleh khalifah-khalifah, dan terakhir ya kekhalifahan Islam itu adanya di Turki ya, Turki Utsmani. Jadi Khalifah Utsmaniyah di situ ya. Nah, itu adalah terakhir berdiri ya negara Islam, dan sampai saat ini di dunia tidak ada kategori Darul Islam ya. Seperti di Arab Saudi, walaupun dia menerapkan hukum Islam tapi tidak secara keseluruhan ya, hanya bagian hukum hudud tadi ya, hukum-hukum, tapi di sisi lain masih banyak ya yang belum diterapkan secara kafah. Begitu juga pemimpin di dalam negara Islam itu harusnya adalah seorang khalifah ya, bukan sistem kerajaan sebagaimana saat ini, sehingga ini memang menjadi PR kita sebagai umat Islam ya untuk kembali mewujudkan ya, karena Allah menciptakan kita ini diantaranya adalah sebagai khalifah fil ard ya, sebagai pemimpin di muka bumi, dan kita dapat berislam secara kafah kalau memang kita berada di bawah naungan Islam ya, Darul Islam. Nah, di sini kemudian Allah menjelaskan ya gambaran seperti apa Darul Islam, supaya kita tidak fobia ya dengan Islam yang selama ini ada di benak orang-orang kafir, khususnya mereka sangat ketakutan ya mendengar hukum Islam itu kalau diterapkan ya. Nah, tetapi kita lihat di sini hikmah dari hukum Islam ya yang Allah terapkan, yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta penerusnya ya. Kita melihat di sini ayat 38 ya gambarannya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wassariqu, dan pencuri laki-laki, wassariqatu, dan pencuri perempuan, faqta'u, maka kalian potonglah, aidiyahuma, tangan-tangan keduanya, jazaa'am bima, sebagai balasan terhadap apa yang kasaba, mereka berdua lakukan, nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Nah, jadi wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi di sini di dalam negara Islam ya, aturan ketika ada seorang pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama ya, maka dipotong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan ya. Nah, jadi di sini dijelaskan ya oleh beberapa hadis bahwa hukum potong tangan ini jika mencurinya itu minimal ya, yaitu sebanyak kurang lebih di situ 4 dinar ya, sekitar berapa itu 4 dinar itu mungkin 4 gram emas ya, atau nanti silakan dicari lagi ya. Jadi ada batasan minimal ya, dan itu pun banyak sekali syaratnya ya, tidak langsung serta-merta dipotong tangan. Dan hukum ini akan ditegakkan kalau ada 4 saksi, yaitu yang pertama, kemudian yang dicuri tadi sudah sampai nisab ya, artinya minimal tadi sekitar 4 dinar ya. Dan kemudian yang dicuri ini barang yang memang disembunyikan, disimpan oleh pemiliknya. Nah, sementara dijelaskan di dalam riwayat ketika barang itu memang tidak disimpan ya sembarangan tergeletak, seperti dicontohkan itu misalnya kebun ya, kebun itu kan tidak, buahnya yang masih ada di pohon ya, ketika itu dicuri sementara batasnya tadi tidak melebihi dari 4 dinar, maka hukum Islam ini tidak ditegakkan ya ibu-ibu ya. Jadi bukan tidak artinya tidak dipotong tangan ya, walaupun nanti dia mendapat hukuman tapi tidak sampai potong tangan. Mungkin nanti ada takjir atau dicambuk dan seterusnya ya, sesuai dengan kadar pencuriannya.
Nah, jadi potong tangan ini tidak segampang itu ya diterapkan ya. Jadi benar-benar banyak syarat-syaratnya ya. Dan itu juga akan dimintai lagi orang yang kecurian kalau memang dia minta dikisos ya. Kalau memang yang kecurian ini mengikhlaskan kemudian dia memaafkan, maka bertobat itu adalah lebih baik ya. Dan hukum itu juga tidak akan dilaksanakan ketika terjadi di situ istilahnya saling ridho ya, memaafkan misalnya ya. Jadi masya Allah Islam itu sangat indah ya. Dan di sini dijelaskan ketika hukum ini diterapkan hampir 1 abad ya, kurang lebih 100 tahun itu, maka sama sekali ya hanya 1 kali saja hukum potong tangan itu terjadi ya di masa kekhalifahan atau Darul Islam tadi. Dan benar-benar ya manusia itu merasakan aman, tentram ya dalam menjalankan ibadah ya, dalam kehidupan itu tenang ya, tentram, tidak ada rasa ketakutan ya. Karena orang-orang itu tidak ada yang berani mencuri ya, karena hukum ini benar-benar membuat jera. Nah, itulah sebenarnya dalam Islam, hukuman Islam itu benar-benar membuat efek jera yang sehingga orang tidak mau lagi berbuat itu. Dan potong tangan itu juga hanya salah satu ya, tangan kanan, dan itu pun hanya sampai pergelangan ya. Nah, kalau nanti dia mencuri lagi baru kaki kiri. Nah, baru nanti kalau mencuri lagi, tapi jarang ya, hampir tidak pernah itu ya. Dan ternyata efek dari ini memang orang yang mencuri itu benar-benar jerak ya, dengan dia tidak punya tangan, dia itu kan akan banyak kesulitan ya dalam kehidupan ya. Dimana dia tidak akan bisa normal bekerja ya. Dan Islam itu nanti akan mencukupi ya semua kebutuhan orang-orang yang tidak mampu ya mencukupi keperluannya. Jadi dalam Islam itu ibu-ibu ya, kalau misalnya ya seseorang itu bekerja tapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, maka Baitul Mal ya dalam negara Islam itu wajib ya untuk mencukupi kebutuhannya. Kalaupun misalnya Baitul Mal itu kurang, maka negara Islam berhak ya untuk meminta tambahannya kepada orang-orang kaya di negeri tersebut. Nah, sehingga ketika Islam itu diterapkan, Masya Allah ya, luar biasa indah ya. Yang kaya itu tidak bisa dia sombong-sombong ya, karena juga dia ada kewajiban ya untuk saling berbagi, dan yang miskin pun akan terayomi, dia akan merasa tenang ya dalam kehidupannya, karena dijamin ya dalam negara Islam segala kebutuhannya itu akan terpenuhi ya kalau dia benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk mencuri ya ketika di dalam negara Islam. Nah, kalaupun dia mencuri di bawah nisab, itu artinya di bawah 4 dinar, biasanya itu karena memang dia benar-benar kelaparan, maka negara Islam wajib ya untuk memenuhinya. Nah, di sini mencuri yang lebih dari itu berarti dia ada keinginan untuk melebihi ya kecintaan pada dunia, dan itu sangat dilaknat ya oleh Islam ya. Jadi Islam itu melaknat ya ketika mencuri itu tujuannya benar-benar ya untuk istilahnya kemewahan ya. Nah, kalaupun dia sangat terpaksa, justru dia akan nanti diberikan sumbangan ya dari negara. Nah, jadi masya Allah betapa Islam itu sangat indah ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan ya. Semua kita yakin apapun yang dari Allah, di sini Allah tegaskan ya, Allah maha bijaksana. Nah, jadi tidak ada satupun ya hukum Allah itu yang istilahnya menzalimi kita ya, menyengsarakan kita, tapi justru di balik hukum Allah itu jaminan ya keamanan, keselamatan, dan kebahagiaan kita untuk hidup di dunia dan di akhirat ya. Nah, inilah gambarannya salah satu hukum Islam ya tentang pencurian. Nah, kemudian di ayat 39, jadi memang asbabun nuzulnya, mohon maaf saya sampaikan di sini ya, karena memang di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita ya mencuri, dan itu mencapai nisab ya, dan akhirnya diterapkanlah hukum ini ya. Nah, kemudian di riwayat lain juga diceritakan pada zaman itu ya, orang-orang di Madinah ya, orang-orang Yahudi itu ketika yang mencuri itu adalah pembesar-pembesar ya, orang-orang kaya mereka, maka mereka tidak menerapkan ya hukum potong tangan. Yang padahal di dalam Taurat sendiri sama ya Bu ya hukumnya, ternyata di dalam Taurat juga berlaku hukum yang sama ya dengan di dalam Al-Qur'an. Tetapi mereka sembunyikan hukum itu ya untuk orang-orang pembesar mereka. Tetapi ketika yang mencuri itu kalangan bawah ya, orang-orang yang mereka anggap hina, justru mereka tegakkan. Nah, maka disinilah Allah ya kembali menurunkan
surat ini ya, asbabun nuzulnya karena melihat ya hukum-hukum ya di dalam kitab sebelumnya itu sudah tidak diterapkan, dan memang kitab-kitab sebelumnya ya Taurat maupun Injil itu sudah mereka rubah ya sesuai hawa nafsu mereka. Maka dari itu Al-Quran inilah membongkar segala uh, keburukan orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang menyembunyikan ayat Allah ya, baik di dalam Taurat maupun Injil. Maka Al-Quran inilah ya yang memansuh semua hukum-hukum sebelumnya, dan Allah tegaskan Al-Quran ini bahkan Allah jaga ya sampai akhir zaman. Maka tidak ada yang bisa ya merubah Al-Quran. Nah, walaupun segala cara manusia bahkan bersatu dengan jin sekalipun, tidak akan ada yang bisa mengubah-ubah Al-Quran sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, karena Allah sendiri yang menjadi penjaga Al-Quran tersebut ya. Maka tidak ada keraguan bagi kita, apapun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, pasti itu adalah terbaik ya bagi kehidupan kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kita lihat di ayat 39 ya. Jadi wanita tadi ya setelah dipotong tangan, kemudian dia mendatangi Rasulullah, bagaimana? Saya ingin bertobat ya, dia sangat menyesal ya dengan perbuatannya. Maka Allah turunkanlah surat ke-39, itu kita baca di sini. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Faman ya, maka siapa yang taba, dia bertobat, min dari, ba'di sesudah, zulmihi kezalimannya, wa aslaha dan dia memperbaiki, fa inna maka sesungguhnya Allah, di sini Allah, yatubu dia akan menerima tobat, alaih atasnya. Innallaha sungguh Allah ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Nah, maka Allah jawab ya pertanyaan wanita yang sudah dipotong tangan tadi dan ingin bertobat. Maka Allah jawab di sini, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Nah, Masya Allah, Allah jamin ya ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan terima ya tobat kita. Dan syaratnya di sini harus diiringi dengan memperbaiki diri. Nah, artinya kita tidak mengulangi lagi ya perbuatan dosa-dosa yang kita taubati tersebut, kemudian diiringi dengan amal-amal soleh. Nah, karena ketika kita bertobat tapi tidak diiringi dengan amal soleh, maka akan mudah ya kembali lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Karena amal soleh inilah yang akan menghalangi kita ya, menghalangi waktu kita, yang menghalangi kesempatan kita untuk berbuat maksiat. Nah, tapi kalau kita minim ya dengan amal-amal soleh, coba kita bisa rasakan ya ketika kita waktu-waktu kosong ya, tidak kita isi dengan ibadah-ibadah, itu cenderung kita pengennya bermalas-malasan mungkin ya, atau misalnya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, apalagi yang Allah murkai. Tapi kalau kita sibuk dengan amal soleh ya, maka kita tidak akan ada lagi keinginan bahkan kesempatan ya untuk melakukan keburukan. Jadi kita harus senantiasa berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita sia-siakan ya waktu luang, kesempatan sehat ya, kesempatan hidup kita ini dengan hal yang sia-sia, apalagi yang Allah murkai, apalagi yang Allah haramkan. Karena ketika kita memberi peluang ya untuk menyia-nyiakan setiap kesempatan, maka yang muncul di situ adalah fujur ya, karena di dalam hati kita senantiasa fujur dan takwa ini senantiasa bersaing ya untuk mengisi hati kita. Mana yang dominan, disitulah yang akan berkuasa terhadap diri kita. Karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita senantiasa meminta kepada Allah, wahai yang membolak-balikan hati, kita minta ditetapkan ya hati iman kita ini untuk senantiasa berada di jalan Allah ya, dan tidak termasuk orang-orang yang zalim. Karena pada hakikatnya ketika kita bermaksiat ya, menyia-nyiakan waktu, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang dimurkai Allah, apalagi yang Allah haramkan, itu pada dasarnya menzalimi diri kita sendiri. Karena di dunia itu kita hidup hanya sebentar sekali ya, di mana satu hari di akhirat
itu lamanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau dihitung ya, dunia kita ini paling tidak sampai 3 jam ya, kita hidup itu sebentar sekali. Karena itu kita harus sabar ya menjalani apapun yang Allah takdirkan. Kita harus senantiasa husnuzan ya, berbaik sangka. Pasti yang terbaik yang Allah berikan. Mau dikasih Allah susah ya, musibah atau apapun, kita ridho, ikhlas, bersabar. Maka itu mendatangkan pahala dan ampunan yang sangat besar dari Allah. Sebaliknya ketika kita dikasih Allah nikmat, kesenangan, kita senantiasa bersyukur, maka itu juga menjadi pahala dan karunia Allah yang sangat besar. Nah, karena itu ketika kaya kita tidak sombong ya, ketika miskin kita tidak sedih, semuanya kita ridho dan ikhlas. Itulah ya ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah. Nah, maka semua keadaan itu menjadi baik. Ya, tidak ada ceritanya galau, ya, tidak ada yang namanya rumah tangga itu. Ya, walaupun ada kadang riak-riak rumah tangga, tapi itu akan menjadi kecil ya, karena Allah senantiasa bersama kita, Masya Allah. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, Allah lah yang membantu kita ya untuk mengurus rumah tangga kita, mengurus anak-anak kita, mengurus kehidupan kita. Bahkan Allah lah yang akan menjadi mata kita ya, artinya memberi petunjuk ya kepada mata kita, hati kita ya, pikiran kita, telinga kita untuk senantiasa berada di jalan Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa ketika Allah sudah cinta, semuanya Allah yang akan urus, maka akan mudah sekali hidup itu ya. Kita sangat indah sekali. Kita akan bisa merasakan nikmat surga ya sebelum kita benar-benar berada di surganya. Karena kita akan merasakan manisnya iman ya. Namanya manisnya iman itu Masya Allah nikmat sekali ya. Ketika kita beribadah itu kita benar-benar ihsan ya. Kita benar-benar muraqabatullah. Merasa kita benar-benar sedang diawasi Allah, sedang melihat Allah. Maka betapa indah dan nikmat hidup ini ya. Dimana Rasulullah sering ya ketika ada masalah atau apapun, maka Rasulullah senantiasa mendatangi Allah dengan sholat ya, dengan berdoa, dengan berzikir. Itulah tuntunan kita. Nah, jadi kita berharap ya dengan kita senantiasa mencas ya iman kita melalui majelis ilmu ini, maka kita berharap kehidupan kita akan senantiasa dalam keberkahan. Kita berharap keluarga kita senantiasa sakinah, mawaddah warahmah ya. Kemudian anak-anak kita juga nanti mudah-mudahan menjadi anak-anak soleh-solehah yang kelak nanti mendatangkan ya amal jariah ya bagi kita di saat kita mungkin sudah tidak ada, tetapi anak-anak kita akan senantiasa ya menjadi amal jariah buat kita, Masya Allah. Dan juga mudah-mudahan kelak mereka nanti semuanya menjadi penghuni surga ya, dan berkumpul lagi di surga. Itulah pada hakikatnya mengapa kita harus senantiasa mengejar ya hidayah Allah ini, supaya kita senantiasa dalam pertolongan Allah ya, senantiasa dalam keberkahan hidup. Nah, jadi inilah tadi ketika kita berdosa, maka kita segeralah bertobat dengan diiringi dengan amal-amal soleh ya. Kita harus paksa diri kita untuk istiqomah di jalan Allah. Dan itu akan merupakan suatu kebahagiaan yang hakiki ya. Jadi bahagia itu bukan ada di negara-negara mana, jalan-jalan gitu kemana ya. Bahagia hakiki itu ada di hati kita saat hati kita dekat dengan Allah. Maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya, kebahagiaan sejati. Dan ini tidak ditemui di mana-mana, tapi ada di hati kita sendiri ya. Nah, di sini Allah Maha Pengampun ya, Maha Penyayang. Masya Allah, Allah jamin tadi ya akan Allah ampuni sebanyak apapun dosa kita selama kita bertobat. Dan belum sampai ya ruh itu ada di tenggorokan, seperti Fir'aun itu bertobatnya udah di tenggorokan ruhnya, maka tidak diterima. Nah, karena itu jangan pernah kita sia-siakan setiap napas kita. Setiap kita masih bisa bernapas ya, masih ada waktu, kita senantiasa banyak-banyak bertobat. Karena mungkin banyak sekali ya dosa-dosa yang kita tidak sadari. Karena itulah sangat utama ya kita senantiasa beristighfar ya dalam keseharian kita. Karena Rasulullah saja yang sudah dijamin Allah masuk surga, maka Rasulullah tidak pernah kurang dari 70-100 kali ya beristighfar setiap hari. Nah, karena itu habis sholat kita istighfar, setiap saat kita banyak-banyak istighfar, itu dalam rangka kita memohon ya senantiasa dibersihkan ya hati kita, sehingga kapanpun Allah mencabut ya nyawa kita ini, kita siap dalam kondisi hati yang bersih, qalbun salim. Maka Allah akan panggil kita nanti dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Nah, itu adalah jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang suci.
maka kita mudah-mudahan kembali nanti kelak dengan tersenyum, yaitu kematian husnul khotimah ya, amin Allahumma amin. Baiklah, kita lanjut ke ayat 40. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Alam, apakah tidak, ta'lam, kamu mengetahui, annallah, bahwa Allah, lahu mulku, miliknya kerajaan, as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Yu'azibu, dan dia menyiksa, man, siapa yang, yasha'u, dia kehendaki, wa yaghfiru liman yasha, dan dia mengampuni kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala, dan Allah atas ya, kulli, setiap syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Nah, tidaklah kamu ketahui, kata Allah, bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, harusnya kita menyadari betul bahwa kekuasaan Allah ini meliputi langit dan bumi ya, maka kita sebagai orang yang istilahnya tahu diri ya, sebagai hamba Allah, maka kita harus tunduk ya dan patuh kepada Allah. Nah, barang siapa yang sungguh-sungguh ya mentaati Allah, tunduk patuh, maka Allah tegaskan ya keberuntungan tadi ya, surga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, kata Allah banyak ya di ayat-ayat Al-Qur'an Allah janjikan ya bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi Islam itu intinya berserah diri, artinya kita laksanakan semua ya yang Allah perintahkan, kita jauhi semua yang Allah larang, dan kita senantiasa ridha dan ikhlas setiap takdir Allah ya, dan kita selalu berbaik sangka, dan kita tidak perlu takut ya dengan kemiskinan, dengan kematian, dengan apapun, karena Allah lah yang akan mencukupi kita, yang akan menjaga kita, yang akan senantiasa menolong kita. Nah, maka kita hanya bergantunglah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, adapun ujian-ujian ya, kadang kematian orang-orang tercinta ya, kekurangan harta maupun lain-lain musibah ya, itu dalam rangka menguji iman kita. Apakah kita benar-benar ya bergantung hanya kepada Allah, atau selama ini kita bergantung kepada manusia? Maka disitulah ujian kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menata hati kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah, maka itulah yang dikatakan ya lulus dalam ujian ya. Masih nyambung ibu-ibu? Halo? Halo ibu-ibu? Masih, Oh ya, Masih. Takutnya tiba-tiba putus. Baiklah. Ibu masih. Ya, kita lanjut ya, ayat terakhir ya, surat 41 ini cukup panjang ya. Jadi ini terkait dengan orang Yahudi ya dan hukum dalam kitab Taurat. Nah, kita di sini digambarkan berkali-kali ya di Al-Qur'an ini Allah memberikan gambaran tentang orang Yahudi ya, karena ini memang sifat mereka ini ternyata saat ini memang banyak sekali ya, bahkan ditiru oleh umat Islam. Nah, jadi sebenarnya di sini gambaran ini Allah berikan supaya kita tidak mengulangi kesalahannya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, makanya Allah rinci sekali ya menjelaskan supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang Allah murkai sebagaimana orang-orang Yahudi yang lakukan ya. Nah, kita lihat di sini di ayat 41. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri minalladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minalladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih yaquluna
In utitum hadza fakhuzuhu wa illam tu'tauhu fahzaru. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Saya langsung bacakan artinya di sini karena cukup panjang ya. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Nah, jadi di sini Allah menghibur ya kepada Rasulullah karena dakwah Rasulullah kita tahu ya kurang lebih 10 tahun ya. Di Mekah itu hanya kurang lebih 30 orang ya yang masuk Islam, di mana Rasulullah akhirnya berusaha hijrah ke Taif, kita sudah pernah ceritakan ya. Dan di situ juga Rasulullah bahkan dilempari, ditolak ya dakwah Rasulullah, bahkan sampai Rasulullah berdarah-darah. Tapi Rasulullah sama sekali ya tidak ada sedikit pun kebencian ya kepada penduduk Taif, bahkan Rasulullah mendoakan kebaikan ya kepada mereka. Nah, kemudian ada ya perasaan sedih ya oleh Rasulullah karena sudah sedaya upaya ya berjuang ya untuk menyampaikan Islam, namun ternyata sambutan ya dari manusia itu sangat sedikit ya. Maka di sini Allah jelaskan kamu tidak usah bersedih ya. Di mana Allah jelaskan orang kafir itu bahkan berlomba-lomba dalam kekafirannya. Mereka itu dengan bangga sekali ya dengan kekafirannya, dan justru mereka mengolok-olok Rasulullah ya, mengatakan Rasulullah gila lah, Rasulullah tukang sihir, bahkan Rasulullah juga dikasih ya beberapa macam tindakan buruk ya, seperti kita tahu Rasulullah pernah ketika sholat ya di depan Masjidil Haram itu dikasih kotoran, bahkan juga jeroan hewan ya, nauzubillah min zalik ya. Bahkan setelah Abu Talib dan istri beliau meninggal, Rasulullah senantiasa dikejar-kejar untuk dibunuh ya oleh orang-orang kafir ya. Nah, tetapi kemudian Allah menghibur bahwa Rasulullah tidak usah bersedih ya, karena itulah ya Allah hanya di sini benar-benar ya akan memberikan Islam itu kepada orang-orang yang mau ya. Jadi dalam Islam itu sama sekali tidak ada paksaan ya. Sebagaimana hari ini kita juga berusaha ya untuk kajian kita ini, mudah-mudahan kita berharap ya banyak orang yang mau bergabung dalam rangka bersama ya di dalam kecintaan kepada Al-Quran. Namun ternyata masih banyak juga orang yang tidak peduli, bahkan mereka sibuk ya berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Nah, inilah gambaran ya, dan ini akan terus terulang, di mana banyak manusia yang lebih cinta dunia ya, hubud dunia ya, di mana mereka bahkan menganggap ya acara-acara seperti ini membosankan atau mungkin gampang, sekarang di YouTube banyak ya. Tetapi kita ketahui tentunya berbeda ya ibu-ibu ya ketika kita menghadiri langsung ya majelis ilmu, yang dimana kita di situ sambil bisa bertatap beda ya, sebagaimana Rasulullah contohkan memang seperti itu ya di rumah Arqam bin Arqam ya, Darul Arqam itu Rasulullah memang berkumpul. Nah, kita di sini karena terhalang pandemi, mudah-mudahan ya secara virtual ini kita masih digolongkan juga dalam berkumpul di majelis ilmu ya. Insya Allah akan sama, karena ini kan kondisi yang menyebabkan kita ya tidak bisa berkumpul ya.
Tetapi pada hakikatnya kita ingin terus ya berada sebagaimana yang Rasulullah contohkan beserta sahabat ya, senantiasa berada di dalam majelis ilmu dalam rangka terus ya menyemangati iman kita, diri kita untuk senantiasa mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Rasul ya, senantiasa dalam ketaatan. Nah, sementara di luar sana banyak orang yang justru berlomba-lomba dalam kekafiran ya, dalam keduniaan, dalam cinta dunia. Masya Allah ya, kalau kita lihat itu ya, kalau urusan misalnya seminar tentang misalnya meningkatkan omset gitu ya, atau mendatangkan keuntungan berkali-lipat, itu semangatnya luar biasa ya. Tapi kalau tentang Islam itu sedikit sekali ya. Nah, tapi kalau urusan dunia, benarlah ini terbukti ya, sudah Allah jelaskan. Tetapi kemudian kita tidak perlu bersedih, karena di sini kemudian Allah jelaskan lagi ya, yaitu orang-orang munafik ya yang mengatakan, jadi banyak juga di Madinah ketika itu di hadapan Rasulullah mereka mengaku beriman ya, kami telah beriman. Nah, mereka mengatakan seperti itu, tetapi Allah bongkar bahwa hati mereka belum beriman. Nah, jadi memang Islam ini tidak bisa direkayasa ya ibu-ibu, tidak bisa kita hanya tampak luar kelihatan soleh baik, tapi yang Allah nilai itu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh ya beriman kepada Allah dan kita tidak mengharap apapun selain ridha Allah ya. Itulah keimanan yang akan Allah terima ya. Jadi bukan karena kita sungkan atau apa gitu ya. Kita benar-benar di sini niatnya ya, termasuk hadir di majelis ini tidak ada lain, kita hanya mengharap ridha Allah ya. Nah, maka di sini Allah jelaskan banyak ya di sekeliling Rasulullah juga orang-orang yang Allah sebutkan munafik ya, karena mereka hanya di mulut saja mengatakan beriman, tetapi hati mereka, kata Allah, Allah bongkar bahwa mereka belum beriman. Dan juga orang Yahudi ya yang sangat suka. Nah, jadi di sini diceritakan ya asbabun nuzulnya itu orang Yahudi itu ketika itu dari mereka itu ada yang berzina ya, ada yang berzina, tetapi kemudian kalau berzina itu tadi di kalangan pembesar-pembesar mereka ya, orang-orang kaya di antara mereka, maka mereka tidak tetapkan hukum rajam. Jadi di dalam Taurat itu ternyata sama ya, hukum berzina itu juga dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati ya. Tapi ketika orang-orang yang mereka anggap hina, mereka anggap rendahan ya, kaum fakir miskin gitu ya, maka mereka tetapkan itu hukum rajam. Nah, maka di sini mereka berselisih ya, orang-orang yang mereka anggap hina tadi protes ya, protes. Mengapa kita hidup di negeri yang sama, tetapi kenapa hukumnya berbeda? Nah, jadi ini latar belakang ayat ini karena mereka berselisih ya di antara sesama Yahudi tadi. Yahudi yang merasa tidak adil ya, tidak mendapat keadilan ini protes. Nah, makanya mereka akhirnya mendatangi Rasulullah ya. Mereka minta di situ Rasulullah sebagai penengah. Nah, tetapi kemudian kita lihat di sini ternyata pembesar-pembesar Yahudi tadi mengatakan ya. Nah, di sini dijelaskan jika yang diberikan kepadamu, artinya nanti kalau Rasulullah itu memutuskan hukuman sama yang dengan kita buat, artinya yang mereka sudah ubah tapi ya dari Taurat. Jadi mereka mengubah hukuman ya berzina di dalam Taurat itu dengan hanya orang yang berzina itu dikasih kotor-kotor gitu ya, kemudian diarak ya keliling kampung begitu saja. Sementara hukum rajam itu mereka tutupi ya, karena yang berzina itu kebanyakan adalah pembesar-pembesar Yahudi. Mereka tidak mau ya dihukum rajam itu, ditimpuki batu sampai mati, maka mereka ubahlah hukum itu. Maka mereka katakan di sini, ayo kita datang kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah nanti memutuskan yang kita sampaikan bahwa di dalam Taurat itu hukumnya begini-begini. Nah, kalau Rasulullah mengiyakan hukum itu, maka kita ikuti. Tapi katanya kalau Rasulullah nanti tidak sesuai dengan hukum kita, maka kita tidak usah ikuti. Nah, itu sudah mereka itu ya mengatakan seperti itu. Maka diriwayatkan ya, Rasulullah itu tidak langsung ya menjelaskan hukuman dalam Islam. Tapi Rasulullah minta, baik kata Rasulullah, kalau mau masalah ini diselesaikan, panggil orang terpandai di antara kaummu. Nah, maka Rasulullah minta datangkan orang yang paling pintar, yang paling ahli ya tentang Taurat di kaum Yahudi. Nah, akhirnya mereka mendatangkan 2 orang ya ahli kaum Yahudi tersebut. Sebelum mereka mengatakan ya, kata Rasulullah, bersumpah dulu demi Allah. Nah, kalau orang-orang yang masih ini masih mau ya mereka bersumpah untuk berkata jujur, kata Rasulullah ya. Nah, di sini kejujuran ya yang Rasulullah minta. Nah, tapi kemudian 2 orang Yahudi yang mereka utus ini
ketika membacakan ayat ya di dalam Taurat terkait hukum rajam ini mereka tutupi ya, mereka lewati ayatnya dan Rasulullah tahu. Maka Rasulullah katakan, coba baca yang kamu tutupi itu ayatnya tentang apa. Nah, baru terbongkarlah persis sama ya hukum berzina ya di dalam Taurat itu sama dirajam. Nah, itulah ya sifat orang Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran hanya demi ya hawa nafsunya. Jadi kalau ayat itu menguntungkan, mereka munculkan. Tapi kalau merugikan mereka, mereka tutupi, mereka ubah-ubah. Nah, itulah gambaran ya sifat mereka, dan ini kita wajib ya untuk menghindari sifat seperti ini. Artinya kita harus senantiasa jujur ya di sini ya. Di dalam suatu perbuatan jangan pernah kita menyembunyikan kebenaran ya. Pada hakikatnya seperti itu, dan kita senantiasa menerima ya hukum Allah walaupun itu berat. Bahkan Rasulullah sendiri katakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah, jadi Rasulullah menegaskan seandainya anak beliau sendiri pun ketika berbuat salah, Rasulullah akan tegakkan itu hukum Islam ya. Nah, maka tidak ada istilah membeda-bedakan ya sebagaimana orang Yahudi lakukan, yaitu mereka membedakan antara para pembesar dan mereka orang-orang yang mereka anggap hina tadi ya. Nah, maka itulah dan kemudian Allah jelaskan di sini, barang siapa dikehendaki Allah untuk sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Nah, jadi kalau memang sudah keterlaluan ya ibaratnya ya orang itu bermaksiat ya, sudah terang-terangan di sini dia merubah hukum Allah ya, maka saking murkanya Allah, maka kata Allah tidak akan bisa, siapapun tidak akan bisa membuat mereka itu keluar dari kesesatannya. Nah, hati-hati sekali kalau sampai sudah Allah murka, Allah tutup ya hatinya itu sehingga dia tidak sama sekali tidak bisa menerima hidayah. Nih kalau sudah kemurkaan Allah ya sangat besar. Nah, inilah yang mengundang kemurkaan Allah itu adalah dosa-dosa yang tidak kita taubati, bahkan kita di situ bergembira dengan dosa kita. Bergembira dengan dosa artinya perbuatan dosa justru kadang diupload di medsos, nauzubillah min zalik ya. Ada orang-orang yang bangga dengan selingkuh gitu ya, bangga dengan bermaksiat, nauzubillah summa nauzubillah. Nih kalau sudah seperti ini ya bahaya sekali. Padahal saking rahman rahimnya Allah, kalaupun dosa besar sekalipun, kalau dia mau bertobat ya maka Allah tutupi ya. Tapi mengapa bahkan manusia saat ini kita melihat ya sengaja membongkar aibnya di medsos ya, masalah rumah tangga curhat di medsos, di Facebook, ngomong-ngomong ibu-ibu nauzubillah summa nauzubillah ya. Itu sebenarnya adalah bentuk ya membongkar aib sendiri, dan ini kemurkaan Allah sangat besar. Jadi jangan sampai ya kita ibu-ibu ikut-ikutan ya, apalagi di TikTok atau apalah itu ya. Mereka itu sering saya sepintas kadang kalau lihat kajian atau apa gitu di YouTube tiba-tiba ada iklan. Nah, itu disitulah kadang jadi lihat ya. Nauzubillah min zalik ya, ada orang-orang yang bangga dengan kemaksiatannya, dengan pamer tubuhnya, kadang dengan pembicaraan masalah pribadi, nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, inilah yang akhirnya menghalangi mereka ya untuk keluar dari kesesatan ya. Nah, mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Allah katakan orang-orang ini kategorinya sudah tidak ada lagi mau mensucikan hati ya, tidak mau dia bertobat. Di dunia mereka mendapat kehinaan. Nah, jadi sebenarnya bukan kebahagiaan ya, popularitas itu hakikatnya kehinaan. Kalau orang bermaksiat dia bangga, itu hina di sisi Allah. Walaupun menurut dia bangga, tapi di sisi Allah itu sangat hina. Dan di akhirat kata Allah akan mendapat azab yang besar. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi kalau kita ada masalah ya, maka kita datangilah Allah, kita bawa sholat ya, bawa berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Disitulah Allah nanti akan menyelesaikan masalah kita. Ya, walaupun kita tidak curhat ke orang lain, Allah lah tempat curhat terbaik kita. Ya, jadi jangan sampai kita sembarang-sembarang gitu ya, dikit-dikit curhat. Teman juga kita harus waspada. Karena sekarang ini, nauzubillah ya, saya melihat banyak sekali ya orang-orang itu yang tidak ikhlas ya. Jadi tempat curhat malah dia istilahnya senjata makan tuan, kan banyak ya punya teman sahabat gitu ya curhat tentang rumah tangganya, malah suaminya direbut ya, nauzubillah min zalik. Itu sudah banyak kejadian ya. Jadi tempat curhat terbaik kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Disitulah kita salat malam kita menangis ya, dalam sujud kita mohonlah
segala permasalahan kita kepada Allah. Kalaupun kita bermasalah dengan seseorang misalnya, kita mintalah Allah yang memiliki hati ya untuk memalingkan hati orang itu agar dia misalnya memaafkan kita, agar dia baik sama kita dan seterusnya. Kepada Allah lah yang menggenggam hati-hati manusia kita memohon. Jangan sampai kita memohon ya kepada manusia ya, kepada Allah lah yang tempat terbaik kita ya untuk memohon segala pertolongan, perlindungan dan penyelesaian segala masalah kita. Nah, demikian ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala salah hilap saya sebagai fakir, saya memohon kepada Allah untuk mengampuni ya dosa-dosa saya ya. Karena tidak ada lain, niat kita sama-sama ingin ya menjadi ahlul Quran ya, menjadi bagian orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah, senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya ya, dan juga senantiasa mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, begitu juga sunnah Rasulullah ya, amin Allahumma amin. Demikian untuk kajian tadabur ya Al-Quran kita pada hari ini. Insya Allah saya akan kembali simpan ya untuk kita